Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja 2021. Perkenalkan, nama saya Astri Abram. Saya merupakan guru di SMA Negeri 2 Poso sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021 akan melaksanakan uji kinerja secara daring. Berikut formulir uji kinerja saya. Selamat menyaksikan praktek uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ingatkan untuk mengaktifkan videonya ya. Kemudian kameranya difokuskan ya, jangan sampai goyang-goyang juga. Terus pada saat bicara nanti mohon diaktifkan audionya. Kemudian kalau sudah selesai bicara dimatikan audionya. Oke. Yang mau ke belakang nanti bisa izin di chat ya. Ibu minta tolong kepada Elsinta pimpin doanya pada siang hari ini. Silakan Elsinta. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Elsinta. Nah, selanjutnya untuk menyemangati kita pada siang hari ini, kita mendengarkan dulu lagu nasional ya. Bu akan share lagunya. Iya, itulah tadi ya sebagai penyemangat kita pada siang hari ini. Nah, ini Ibu mau tanyakan kepada Helan, Delon, Leoni, Marcel dengan Regina, kenapa memakai masker? Di manakah kalian? Di sini boleh pakai masker, Bu. Iya, kalau saya, Bu, karena di rumah ini keadaannya lagi ada beberapa orang, Bu, jadi harus menggunakan masker, Bu. Helen, nanti headsetnya didekatkan ya, soalnya suaramu tidak terlalu kedengaran. Nah, Leoni kenapa memakai masker, Leoni? Lagi ada tamu, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini Ibu sudah bagikan link absen. Silakan kalian isi. Ibu lihat di sini di Zoom sudah hadir semua ya. Kemudian Ibu lihat juga di link udah mengisi semua. Oke. Kemudian Ibu ingatkan juga ini terkait dengan pemakaian masker. Keluar silahkan menggunakan masker. Jangan pernah kendor dengan yang namanya protokol kesehatan walaupun di wilayah kita sudah menurun zonanya ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, kelihatan tidak PowerPoint di layar kalian? Satu ini kira-kira mengenai apa, Laras? Gambar satu. Baik, Bu. Terima kasih. Di gambar satu itu merupakan salah satu objek material geografi, yaitu antroposfer, di mana ada kegiatan manusia yang akan membagikan sembako atau daging itu, Bu. Terima kasih. Nah, selanjutnya, gambar apa nih, Marcel? Baik, Bu. Gambar 2 merupakan salah satu objek material geografi, yaitu biosfer.
di mana pada gambar tersebut menampilkan persawahan. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Marcel. Nah, selanjutnya gambar 1 sudah sangat jelas ya, bahwa di sini ada penduduk atau masyarakat. Ini merupakan bagian dari yang namanya objek geografi, yaitu antroposfer. Nah, objek geografi itu sendiri ada 2 ya, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material ini terdiri dari fenomena atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang sudah kalian singgung tadi ini. Ini antroposfer, yang ini biosfer, yaitu terkait dengan lingkungan ya, pertumbuhan. Kemudian ada objek formal. Nah, objek formal ini berkaitan dengan yang namanya cara pandang ke ruangan. Materi kita hari ini yaitu terkait konsep esensial geografi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ini ada KD dan indikator. Ibu harap kalian bisa mencatat atau screenshot KD dan indikator. Nah, KD yang pertama yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD yang kedua menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Kemudian kita masuk ke indikator. Nah, indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi konsep geografi. Indikator yang kedua yaitu membandingkan konsep-konsep geografi. Indikator yang ketiga yaitu menemukan terapan konsep geografi dalam kehidupan. Yang keempat atau yang terakhir itu mempresentasikan konsep geografi. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang pertama, tadi kita sudah mengisi link absen ya secara online. Kemudian mendengarkan salah satu lagu wajib nasional. Kemudian nanti akan masuk ke penjelasan materi oleh Ibu ya, guru. Kemudian diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD. Yang kelima presentasi atau hasil diskusi. Yang keenam kesimpulan. Yang ketujuh itu penutup. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik diharapkan dapat menelaah konsep esensial geografi berdasarkan gambar yang disajikan. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan mampu dapat mengidentifikasi konsep-konsep geografi dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik juga diharapkan dapat membandingkan konsep geografi dengan baik. Selanjutnya, setelah berdiskusi, peserta didik atau kalian diharapkan dapat menemukan terapan konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Nah, manfaat pembelajaran yang pertama itu memahami konsep esensial geografi, kemudian memahami karakteristik masing-masing konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita masuk ke penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap itu ada disiplin dan tanggung jawab ya. Kemudian penilaian pengetahuan Ibu akan nilai melalui Google Chat dan chat form dan juga KPD. Penilaian keterampilan itu presentasi ya. Selanjutnya Ibu akan share dulu. You like an animal. We don't need you not like everyone. That's is when you choose one. You're the one who can make me happy. Mohon dicatat ya. You know you eat when you come fall asleep. Everything I do, baby, you know that it's all for you. Yeah. How you
kira-kira informasi apa yang bisa kamu peroleh dari gambar atau tayangan video yang sudah Ibu perlihatkan tadi? Silakan, Adi. Baik Bu, terima kasih. Pendapat saya dari video yang tadi ditayangkan, tadi menampilkan bahwa lokasi pemukiman penduduk ada pantai, ada daerah persawahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf Bu. Nah, ini Adi nanti jangan diwarnai seperti itu. Pokoknya nanti pertemuan berikutnya Ibu harap kamu cat warna hitam ya. Ya Bu. Oke, selanjutnya Ibu minta kepada Regina. Menurut kamu apa informasi yang bisa kamu peroleh dari video yang sudah Ibu tayangkan? Ini Baik Bu, menurut pendapat saya video yang ditayangkan tadi selain yang sudah disebutkan oleh Adi tadi menampilkan lokasi kantor Desa Terue, puskesmas dan beberapa aktivitas masyarakat yang terekam dalam video tersebut Bu. Oke, terima kasih. Kemudian dalam video tersebut ditayangkan bagaimana keadaan pemukiman penduduk yang ada di wilayah Desa Torue tadi ya. Kemudian bagaimana kondisi pantainya atau kondisi lautnya ya. Kemudian ada wilayah atau daerah persawahan. Kemudian ada gedung-gedung pemerintahan ya, salah satunya puskesmas. Ada beberapa juga tampilan dari aktivitas masyarakat. Kita lanjut, Ibu tampilkan share screen-nya materi kita hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan, konsep geografi itu ada 10 ya. Yang pertama konsep lokasi, kemudian ada konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep diferensiasi areal, morfologi, kemudian ada aglomerasi, kemudian nilai kegunaan, kemudian pola, ada interaksi dan interdependensi, kemudian ada keterkaitan keruangan. Nah, selanjutnya konsep geografi itu sendiri merupakan unsur penting ya, unsur penting dalam memahami fenomena ataupun kejadian geografi baik dalam alam maupun sosial. Nah, konsep esensial ini suatu bidang bisa menerapkan yang namanya pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material yang ada. Geografi ini juga merupakan sebagai landasan bagi kita untuk melakukan pembelajaran dan melakukan yang namanya analisis. Ini ada konsep lokasi, konsep yang pertama ya. Nih, bisa kalian lihat nih, ada dua gambar ya. Yang satu gambar peta, kemudian menggambarkan ada Samudra Hindia, Pasifik. Nah, kemudian gambar berikutnya ini ada gambar negara Indonesia. Kalau ini dua benua. Nah, konsep lokasi, nih, konsep lokasi itu membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek geografi itu sendiri. Lokasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut. Yang pertama di mana lokasi absolut itu letak atau tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Jadi dari gambar berikut ini yang merupakan gambar lokasi absolut adalah yang pertama, yang ini ya. Ini gambarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian lokasi berikutnya adalah lokasi relatif. Nah, lokasi relatif ini adalah posisi atau wilayah berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitar. Nah, contohnya ini. Nah, Indonesia kenapa ada ditandai arah panah ini? Karena Indonesia diapit oleh yang namanya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia oleh dua benua. Oke. Selanjutnya, konsep jarak. Nah, konsep jarak. Dari gambar ini sudah bisa terlihat juga ya, untuk konsep jarak. Ya, konsep jarak itu merupakan ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Nah, jarak itu sendiri ada jarak mutlak, kemudian ada jarak relatif. Jarak mutlak adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang digambarkan melalui ukuran panjang dalam satuan meter, kilometer, dan sebagainya. Kemudian jarak relatif itu adalah suatu ruang atau sela antara dua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan waktu. Nah, ini bisa kalian digambar nih. Ini menandakan bahwa jarak mutlak ya, ini 187 km tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kemudian 52 menit itu ini adalah jarak
relatif karena tergantung bagaimana kemudinya. Kalau kecepatan rata-rata itu bisa 1 jam. Kemudian kita masuk ke konsep berikutnya. Terlihat tidak di layar kalian? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Dari gambar ini sudah bisa terlihat ya, jalan setapak dengan jalan raya. Sudah bisa kamu pahami yang mana yang bisa dijangkau dengan mudah, yang mana yang tidak bisa dijangkau dengan mudah, atau aksesnya bisa dijangkau dengan mudah. Nah, di sini konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan itu sendiri adalah mudah atau tidaknya suatu lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya. Nah, keterjangkauan itu bagaimana akses kita mencapai suatu wilayah atau suatu tujuan tertentu. Kita lanjut. Konsep berikutnya yaitu konsep diferensiasi area. Nah, dari gambar ini sudah bisa kalian lihat ya. Nah, masuk ke penjelasan. Diferensiasi area itu merupakan suatu wilayah memiliki perbedaan baik kondisi alam maupun kondisi manusia, dan kondisi tersebut mempengaruhi aktivitas penduduknya ya. Itu pengertian dari konsep diferensiasi area. Namanya diferensiasi. Nah, diferensiasi itu artinya perbedaan. Area adalah wilayah atau suatu daerah. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat ya gambar ini. Yang ini. Itu menggambarkan adalah wilayah perairan. Apa aktivitas penduduknya? Pasti nelayan. Gambar kedua, ini adalah gambar daerah persawahan yang dijadikan budidaya tanaman nilam. Jadi di sini aktivitasnya adalah nilam ya. Kemudian konsep berikutnya yaitu konsep morfologi. Apa itu konsep morfologi? Nah, konsep morfologi merupakan gambaran perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil dari proses pengangkatan dan penurunan wilayah melalui proses geologi. Bisa kalian lihat ya, bentuk muka bumi. Ini ada pegunungan, ada daerah dataran rendah, dataran tinggi ya. Di sini nanti Ibu akan bagikan kalian ke dalam breakout room ya, yang sudah Ibu bagi seperti kelompok yang kemarin. Kelompok 1 itu terdiri dari 5 orang ya. Kemudian kelompok 2 juga 5. Berikutnya, petunjuk diskusi. Yang pertama itu setiap kelompok berdiskusi tentang yang namanya konsep geografi. Selanjutnya, itu anggota masing-masing kelompok menuliskan atau mengetikkan hasil diskusi di slide diskusi dan menjawab di LKPD masing-masing. Kelompok 1 membahas terkait dengan konsep 1 sampai konsep ke-5, sedangkan kelompok 2 itu konsep ke-6 sampai konsep ke-10. Untuk LKPD-nya, ini nanti kalian akan menuliskan atau mengetikkan nama siswa, kelas, dan hari tanggal. Kemudian bagian soalnya di sini kalian akan menjodohkan. Nah, arah panah pasangan ini bisa kalian tarik garis lurus sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan konsep yang ada. Yang kedua, ini ada keterkaitan gambar juga. Kemudian kalian jawab analisis soal yang ada di LKPD. Kemudian sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam breakout room sehingga kalian bisa mendiskusikannya. Kan kalian join ya ke grup. Oke, untuk kelompok 1 adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada silakan kalian diskusikan ya. Apa-apa saja yang ingin kalian tampilkan, Ibu akan menuju ke kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan terkait diskusinya. Ingat ya, sambil kerja, sambil mengisi LKPD-nya juga. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, aman kalau begitu ya. Silahkan langsung mengetik atau via chat kirimkan jawaban kalian ke teman kalian ya yang menjadi admin untuk memaparkan sebentar. Silahkan diskusi. Waktu diskusi yang Ibu sudah berikan tadi, sekarang Ibu minta untuk kelompok 2. Kenapa Adi ketawa-ketawa dengan Reshan? Ada yang lucu kah? Posisinya harus di ini ya.
Tidak ada, Bu. Kameranya jangan sampai goyang-goyang ya. Oke, silahkan untuk perwakilan kelompok 2 menampilkan hasil diskusinya. Baik, Bu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Kelompok Adi, Angga, Reishan, Leoni, Regina. Konsep esensial geografi. Yang keenam ada aglomerasi, artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beraktivitas dengan lingkungannya seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Contohnya ada kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota pada mereka yang berasal dari daerah yang sama, pengelompokan pemukiman pada kawasan pertanian mendekati wilayah perairan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan berarti interaksi manusia dengan lingkungannya. Diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Contoh, suatu ruang terbuka hijau, suatu kota atau kawasan permukiman mempunyai nilai kegunaan dalam geografi. Yang kedelapan, pola. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alam dan fenomena sosial. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai membentuk permukiman memanjang kiri dan kanan sungai. 9. Interaksi. Interaksi dan interdependen. Interaksi adalah bentuk hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Contoh, interaksi kota dan desa terjadi karena adanya perbedaan potensi alam. Desa memproduksi bahan baku sedangkan kota menghasilkan produk industri. Yang ke-10, keterkaitan keruangan. Keterkaitan ruang adalah konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contoh, daerah Lihir sering terjadi banjir karena maraknya alih fungsi lahan daerah hulu. Sekian hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Nah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok 2 ya. Jadi hilir ya tadi. Hilir kemudian daerah hulu. Terjadi yang namanya penambangan hutan secara liar. Setelah tadi kan kelompok 1 dan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Ada tidak yang ingin menanyakan terkait materi yang sudah dibahas oleh kelompok 1 dan kelompok 2, atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang kurang kalian pahami? Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan tidak? Siapa? Silahkan raise hand. Oke, silahkan Regina. Baik, Bu. Saya akan memberikan pertanyaan. Berdasarkan penjelasan teman-teman kelompok, sudah sangat jelas tentang konsep geografi. Yang ingin saya tanyakan di dalam video yang telah ditampilkan di awal pembelajaran, kira-kira konsep apakah yang tergambar di video tersebut? Mohon penjelasannya. Mewakili kelompok 2 bertanya ya kepada kelompok 1. Wakilannya ya untuk menjawab kira-kira dari video yang sudah kita tampilkan tadi ada berapa konsep. Oh, ini ada yang resen. Silakan help. Baik, Bu, saya mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Regina. Berdasarkan catatan saya, di video tersebut menampilkan keadaan pantai dan juga persawahan, di mana hal itu masuk dalam konsep nilai kegunaan. Kemudian keadaan jalan raya yang tidak diaspal memudahkan masyarakat untuk mengakses daerah yang satu dengan daerah yang lain, di mana hal itu masuk dalam kategori konsep keterjangkauan. Terima kasih.
Iya, berdasarkan video tadi sudah bisa kalian lihat secara jelas ya. Ada daerah persawahan, kemudian ada pemukiman penduduk, ada perairan dan sebagainya. Nah, yang sudah disampaikan Helen tadi itu adalah konsep yang namanya keterjangkauan. Bagaimana wilayah tersebut bisa dijangkau oleh kendaraan, kemudian menampilkan morfologi, konsep morfologi juga ya, karena ada perairan, ada pegunungan, ada daerah persawahan, kemudian ada konsep nilai guna, ada pantai digunakan sebagai sarana rekreasi juga tadi, kemudian ada sebagai sarana yang namanya mata pencaharian penduduk di sekitar. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada Raisan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan Raisan. Ya Bu, jadi berdasarkan penjelasan dari kedua kelompok tersebut, bisa disimpulkan bahwa berbagai gejala dan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita dapat memudahkan pemahaman terhadap sebab akibat. Hubungan dengan konsep esensial geografi, di mana terdiri dari konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, diferensial area, keterkaitan keruangan, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, pola, interaksi, dan interpedensi. Sekian, Bu. Iya, terima kasih Raisan ya. Nah, sudah sangat jelas juga ya apa ya dibuat kesimpulan oleh Raisan tadi. Nah, kemudian Adi Pramana, kenapa kameranya mati? Ini nanti nilai poin kamu Ibu kurangi pada pertemuan ini ya, karena Adi Pramana kameranya sering-sering dimatiin. Kemudian Angga, kameranya mohon kasih fokus ya, jangan goyang sana goyang sini. Kemudian Ibu tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Raisan. Nah, konsep lokasi berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang mesti kalian ingat itu adalah kata kuncinya adalah letak. Konsep lokasi itu kata kuncinya adalah letak, baik itu letak bujur maupun letak lintang. Ya. Kemudian ada juga letak strategis. Kemudian jarak, kata kuncinya adalah jarak tempuh, waktu dan biaya. Kemudian keterjangkauan, kata kuncinya yaitu kondisi medan. Ya, apa bisa diakses atau tidak. Kemudian diferensiasi areal, diferensi itu artinya perbedaan, areal suatu wilayah atau area, yaitu di mana suatu wilayah memiliki perbedaan, kata kuncinya. Kemudian keterkaitan keruangan, kata kuncinya adalah suatu wilayah terkait dengan wilayah yang lain, ya, saling berhubungan. Kemudian morfologi, kata kuncinya daratan muka bumi ya. Kemudian aglomerasi, kata kuncinya adalah pengelompokan. Kemudian nilai guna, kata kuncinya suatu wilayah memiliki yang namanya nilai guna masing-masing atau manfaat dari wilayah tersebut. Pola, kata kuncinya adalah susunan bentuk suatu fenomena geografi. 10. Interaksi dan interdependensi, itu kata kuncinya adalah suatu fenomena atau gejala yang ada di permukaan bumi ini memiliki hubungan dan saling terkait satu sama lain ya, saling ketergantungan. Nah, sebelum Ibu masuk ke evaluasi, Ibu minta kepada siapa ya? Laras menyampaikan kesimpulan secara menyeluruh materi yang sudah kita jalani hari ini. Silakan Laras. Baik Bu, terima kasih. Kesimpulan tentang materi pembelajaran nih, yang membahas tentang 10 konsep geografi yang masing-masing konsep memiliki ciri khas tertentu dalam memecahkan fenomena geografis. Adapun 10 konsep yaitu konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, diferensiasi, areal, keterkaitan keruangan, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, pola, interaksi, dan interpedensi. Baik Bu, terima kasih. Iya, silahkan diberikan aplaus untuk Laras ya, sudah menyampaikan materinya tadi. Oke, terima kasih yang sudah memberikan aplaus. Semoga yang lain juga pada pertemuan berikutnya lebih aktif lagi ya. Nah, ini Ibu kirim di grup kalian link evaluasi. Silahkan kalian jawab
Semoga bisa dapat benar semua ya. Walaupun kita di pembelajaran jam terakhir, juga jawaban kalian bisa mencapai KKM. Gua akan share screen juga yang sudah mulai menjawab. Waktu menjawabnya 5 menit kayaknya bisa selesai ya. Baru 9 orang. Selanjutnya, Ibu minta kepada Regina. Regina, ini jam terakhir, tapi jangan sampai ngantuk ya. Kamu mewakili teman-temanmu sebagai siswa dan siswi yang ikut dalam pembelajaran ini. Apa manfaat yang bisa kamu peroleh, kemudian kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam pembelajaran hari ini. Silakan Regina, sampaikan saja. Iya Bu, baik, dari materi pembelajaran kita pada saat ini yang dapat kita ambil dalam materi saat ini yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara kita melestarikan keadaan alam sekitar kita, bagaimana pemukiman yang ada di sekitar kita, pemukiman kota, pemukiman pedesaan, dan pengelompokannya bagaimana. Dan hal-hal ini sangat memberikan kita ilmu yang baik, Bu, untuk kedepannya. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Regina ya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Kemudian mungkin kekurangannya habis diguyur hujan deras, jadi jaringan kita kurang stabil. Kemudian banyak kendala-kendala bising tadi ya. Nah, selanjutnya tugas kalian di rumah untuk menambah yang namanya pengetahuan. Silahkan kalian mencari artikel terkait yang namanya konsep geografi. Jadi salah satu dari 10 konsep tadi, silahkan kamu cari artikelnya di web, kemudian kalian tulis di kertas selembar simpulan pembahasan dari artikel tersebut. Oke ya, itu tugas di rumah sebagai bahan tambahan pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk materi minggu depan yang akan kita bahas, itu terkait yang namanya prinsip dan pendekatan geografi. Nah, nanti Ibu bagikan bahan ajarnya, silakan kalian baca. Kemudian bila ada yang tidak dipahami, silahkan kalian tanyakan di forum pembelajaran minggu depan. Elsinta, kenapa Elsinta? Sudah ngantuk? Sabar ya. Tidak lama lagi kita akhiri pertemuan hari ini. Nah, Adi Pramana, jangan lupa nanti rambutnya diwarnai hitam ya, Adi. Ya, tetap jaga protokol juga, Adi. Jangan kelayapan. Nah, selanjutnya Ibu minta Kang Reshan pimpin doa sebagai tanda akhir dari pertemuan kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada saat ini, mari kita berdoa. Iya, terima kasih Resha. Nah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring ini dan untuk ya minggu depan jangan sampai ada yang tertawa-tertawa lagi. Terima kasih, selamat siang anak-anakku sekalian. Yang Bu.